Apa yang membuat Anda memilih Prabowo atau Jokowi dalam pemilu presiden kemarin? Dari semua alasan Anda, maka saya bisa menyimpulkan salah satu alasannya adalah visi calon presiden tersebut. Ada yang tertarik memilih Jokowi Ma'ruf karena visi infrastrukturnya. Ada yang memilih Prabowo Sandi karena visi ekonomi UMKM-nya. Ada yang memilih asal, bukan aktor 98. Ada yang memilih pokoknya bukan Jokowi. Bahkan kalau lawannya kotak kosong, mereka akan memilih kotak kosong. Mana yang menjadi alasan Anda untuk memilih kemarin? Mari kita kembalikan lagi alasan Anda memilih presiden dengan definisi leadership, di mana leadership adalah seni membuat orang lain melakukan sesuatu tanpa merasa disuruh melakukan sesuatu. Bandingkan kejadian ini dengan alasan Anda memilih presiden. Anda memilih karena mengikuti seseorang, karena visi misi yang dimiliki. Itulah kenapa Inspired a Shared Vision menjadi praktek kedua dari Leadership Challenge. Mari kita lihat dari contoh lain. Seandainya Anda memiliki tim yang tidak satu visi, maka Anda menjadi tidak dapat menggerakkan mereka. Mari kita bingkai praktek pertama Leadership Challenge atau Model the Way dengan praktek kedua, Inspire a Shared Vision. Saat Anda mempraktekkan komitmen pertama dan kedua dari Model the Way berupa memiliki kejelasan filosofi kepemimpinan atau clarity the value dan memberikan contoh atau set the example, maka Anda mulai mendapatkan pengikut yang sukarela mengikuti Anda. Dengan kondisi seperti itu, maka Anda sudah berhasil melakukan satu bagian dari definisi leadership. Seni membuat orang melakukan sesuatu yang Anda minta karena dia mau melakukannya. Perhatikan yang saya garis bawahi, karena dia mau melakukannya. Pertanyaannya kemudian adalah untuk menyempurnakan definisi leadership pada bagian awal, seni membuat orang melakukan sesuatu yang Anda minta karena dia mau melakukannya. Perhatikan kata melakukan sesuatu. Pertanyaannya kemudian adalah apa yang perlu dilakukan oleh subordinat? Jawabannya pada praktek Leadership Challenge kedua, yaitu Inspire a Shared Vision. Posner and Cousins mendefinisikan Inspire a Shared Vision sebagai praktek leadership dengan memberikan gambaran masa depan yang menyenangkan dan mungkin bisa benar-benar terjadi. Pentingnya visi seorang leader dijelaskan dengan begitu menarik oleh Elon Musk kepada Dharmesh Shah atau pendiri HubSpot saat mereka menghadiri Gathering Founder pada tahun 2017. Saat Shah bertemu dengan Elon Musk, Shah bertanya pada Musk, "Apa rahasiamu hingga membuatmu bisa sesukses ini?" Musk kemudian menjawab, "Every person in your company is a factor. Your progress is determined by the sum of all factors." Setiap orang di dalam perusahaanmu adalah sebuah vektor. Kemajuanmu ditentukan oleh jumlah dari semua vektor. Elon Musk ingin memberitahu kita, supaya sebuah perusahaan dapat berjalan, leader perlu memberikan arah yang jelas kepada setiap individu yang bergabung di organisasi. Bayangkan jika Anda memiliki 10 subordinat, di mana ke-10 orang bagaikan vektor atau anak panah yang mengarah pada tujuan yang sama. Sekarang bandingkan saat Anda memiliki 10 subordinat, namun setiap orang memiliki arah tujuan yang berbeda. Sudah bisa dipastikan, tujuan dari organisasi tidak akan tercapai. Tugas leader adalah menjadi katalis pencapaian tujuan di masa depan atau pencapaian visi. Katalis berarti zat yang dapat mempercepat atau memperlambat reaksi pada akhir reaksi. Selain bermanfaat untuk mempengaruhi orang, visi yang dimiliki oleh seorang pemimpin juga memiliki manfaat lain. Di antaranya adalah tim punya arah yang jelas. Bayangkan kalau Anda punya tim, namun tim Anda nggak tahu KPI-nya apa, goalnya apa, visinya apa. Maka yang terjadi, tim akan bergerak ke arah yang tidak jelas. Manfaat yang kedua adalah efektivitas resources. Bayangkan jika seorang pemimpin tidak memiliki arah yang jelas, sudah dipastikan resources perusahaan akan terbuang percuma.
Dan yang ketiga, dengan memiliki visi yang jelas, maka seorang pemimpin bisa memitigasi resiko atau challenge yang akan terjadi jauh-jauh hari sebelumnya. Dan yang keempat, dengan memiliki kejelasan visi, maka seorang pemimpin mampu mengakuisisi peluang dari jauh-jauh hari. Namun, sebenarnya inspired a shared vision tidak hanya tentang visi seorang leader, namun leader juga harus dapat berbagi visinya kepada pengikutnya, sehingga orang-orang yang memiliki visi serupa akan tertarik untuk bergabung dalam tim tersebut. Itulah kenapa Posner dan Couzens mengajarkan pada kita dua praktek pada komitmen Inspire a Shared Vision. Kedua praktek tersebut adalah Envision the Future atau kemampuan membayangkan masa depan dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mengangkat derajat dan menarik. Dan yang kedua adalah Enlist Others atau melibatkan tim dalam menyusun visi dengan merujuk pada aspirasi mereka. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kedua komitmen tersebut, yuk kita nilai diri kita. Sudah seberapa jauh kita mempraktekkan kedua komitmen tersebut. Posisikan diri Anda pada pekerjaan Anda saat ini, kemudian silahkan pause video ini. Anda akan diminta mengerjakan baris demi baris. Dari tiap baris, berikan skor antara 1 sampai 10. Skor 1 jika Anda tidak pernah sama sekali, dan skor 10 jika Anda selalu melakukan. Pause video ini dan mari lakukan self-assessment. Terima kasih, Anda sudah melakukan self-assessment. Mari kita lihat skor Anda. Skor terbaik tentunya jika rata-rata skor Anda berada di angka 8-10. Bagus saat Anda berada pada skor 7. Cukup saat rata-rata Anda di skor 6. Dan perlu improvement jika rata-rata Anda berada pada skor 5. Kita simpan nilainya terlebih dahulu untuk dibahas lebih lanjut pada komitmen Envision the Future dan Enlist Others. Mari kita bergerak pada komitmen ketiga. Jika komitmen pertama sebelumnya adalah Clarity the Value, komitmen kedua adalah Set the Example, maka komitmen ketiga adalah Envision the Future. Posner mendefinisikan Envision the Future sebagai komitmen untuk selalu membayangkan masa depan dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mengangkat derajat tim kita dan tentunya kemungkinan-kemungkinan yang menarik. Mari kita kembali pada self-assessment yang sudah Anda lakukan. Lihat skor Anda pada pertanyaan nomor 1 sampai 3. Ketiga pertanyaan tersebut menggambarkan komitmen Envision the Future. Jika Anda seorang team leader, maka setidaknya Anda bisa memiliki gambaran kemungkinan-kemungkinan yang mengangkat derajat dalam beberapa bulan ke depan. Perhatikan tabel berikut. Tabel ini menggambarkan seberapa jauh Anda dituntut untuk bisa membayangkan masa depan. Jika Anda supervisor atau superintendent contohnya, maka Anda dituntut untuk bisa melihat gambaran selama 1 tahun ke depan. Jika Anda manajer, maka Anda dituntut bisa membayangkan 1 sampai 2 tahun ke depan. Begitu seterusnya. Jika Anda memiliki gambaran apa yang ada di depan, selamat. Maka Anda sedang mempraktekkan komitmen ketiga berupa Envision the Future. Sekali lagi, kata kunci dari komitmen Envision the Future adalah membayangkan masa depan dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan yang mengangkat derajat dan menarik. Mari kita samakan persepsi tentang keberuntungan. Grasberg merupakan tambang emas terbesar di dunia milik PT Freeport Indonesia. Geolog muda kebangsaan Belanda Jean-Jacques Dozy pada tahun 1936 bersama rombongan kecil mengembara Papua untuk membuktikan bahwa ada gletser. Gletser diceritakan oleh Jens pada tahun 1623. Ketika sedang menjelajah, Dozy terpukau melihat pegunungan tanpa pepohonan atau tundra yang kemudian dinamakan Grasberg yang artinya gunung rumput.
Tak jauh dari padang savana tersebut ada batuan hitam bernama iceberg yang berarti sebongkoh biji. Singkat cerita, sampel batu tersebut dikirim ke laboratorium. Doshi merasa aneh karena di tempat tinggi seperti ini mengapa tidak ada pepohonan tinggi? Harusnya banyak pohon-pohon tinggi di tempat itu. Ketinggian tempat ini adalah 4000 meter di atas permukaan laut. Ini berarti lebih tinggi dari Gunung Semeru. Hasil laboratorium menyimpulkan bahwa contoh tanah yang ada di iceberg mengandung tembaga 1,69% dan emas 1,77 gram per ton. Kandungan ini adalah kandungan terbesar sepanjang sejarah pertambangan di dunia. Apakah kemudian kita bisa menyebut bahwa Doshi beruntung? Apakah negara Indonesia dikatakan tidak beruntung? Padahal emas dan tembaga ini berada di tanah Indonesia. Jika dua kondisi ini kita sepakat, maka kita bisa lanjutkan diskusi kita. Leader yang beruntung adalah leader yang mempraktekkan envision the future. Lihat apa yang membedakan antara orang yang tidak beruntung dengan beruntung. Orang yang beruntung ditandai dengan kesiapan. Saat Doshi menemukan emas, matanya awas untuk melihat daerah yang kaya akan mineral, yaitu lahan tundra yang tidak ditumbuhi tanaman besar, padahal berada di ketinggian 4000 meter di atas permukaan laut. Rumput memang dikenal sebagai tanaman yang bisa tumbuh di tempat asam. Lihat, dalam kondisi yang sama, orang yang tidak beruntung tidak memiliki kesiapan. Namun orang yang beruntung mereka memiliki kesiapan. Begitu juga jika Anda seorang leader yang ingin mendapatkan keberuntungan dalam memimpin, maka Anda perlu memiliki kesiapan. Caranya adalah envision the future, membayangkan masa depan dan memiliki kesiapan untuk menghadapi masa depan. Saat Anda bisa membayangkan masa depan, maka Anda akan menemukan baik opportunity ataupun threat. Buat action lock untuk mendapatkan opportunity dan buat action lock untuk memanage threat. Lihatlah apa yang terjadi setelah itu. Orang yang tidak tahu dengan apa yang Anda lakukan untuk mengakuisisi opportunity akan menyangka Anda adalah leader yang beruntung. Kok iya pas ya? Pas ada kesempatan ada Anda. Kok bisa Doshi menemukan emas di Papua? Bahkan mitosnya warga asli Papua mengetahui bahwa sungai di tempat mereka berkilau bila terkena paparan sinar matahari. Mereka menganggap sungai tersebut adalah sungai suci. Begitu juga dengan ketidaktahuan orang bahwa Anda memanage threat di balik sebuah anggapan. Beruntung banget ya, kamu punya leader yang bisa menghindarkan kamu dari musibah.